Terima kasih. Data Satreskrim menunjukkan jumlah kasus pidana meningkat dari 142 kasus pada tahun 2024 menjadi 201 kasus pada tahun 2025 dengan tingkat penyelesaian meningkat menjadi 82,5%. Di bidang lalu lintas, angka kecelakaan menurun dari 18 kasus menjadi 16 kasus, korban meninggal dunia nihil, serta kerugian material turun signifikan. Polres Raja Ampat juga berhasil mengungkap 7 kasus narkotika sepanjang tahun 2025 dengan barang bukti sabu, ganja, dan minuman keras, serta mengungkap kasus pengaboman ikan yang telah dilimpahkan ke kejaksaan. Kapolres menegaskan perlindungan anak dan perempuan akan menjadi atensi khusus Polres Raja Ampat pada tahun 2026 dengan melibatkan seluruh stakeholder. Yang pertama terkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Raja Ampat atau yang di Kabupaten Raja Ampat, secara umum itu kegiatan atau tindakan-tindakan pidana itu masih konvensional. Namun memang beberapa bulan terakhir itu menjadi berita utama atau menjadi konsen kita bersama, dan memang akan menjadi konsen kami juga untuk tahun depan terkait dengan kasus yang menonjol, yaitu kasus asusila, persetubuhan terhadap anak. Ini kan memang menjadi konsen kita bersama, yang ke depan, tahun depan kami akan bersama-sama dengan stakeholder untuk mencari solusi bagaimana kita mencegah agar kejadian-kejadian khususnya terjadi di tahun 2020 ini tidak terulang lagi di tahun 2026. Nah, itu memang kasus yang menjadi konsen, dan ya, kalau bahasa kita pinjam hari-hari yang menjadi viral di Kabupaten Raja Ampat terkait dengan kegiatan tindakan pidana terhadap persetubuhan anak. Press release akhir tahun ini menegaskan komitmen Polres Raja Ampat untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kepolisian Resort Raja Ampat Polda Papua Barat Daya memusnahkan barang bukti hasil penindakan berbagai tindak pidana dan pelanggaran hukum. Kegiatan pemusnahan berlangsung di halaman Mapolres Raja Ampat. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung kelestarian lingkungan. Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung oleh Kapolresta Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat, Komandan Kodim 1805 Raja Ampat, Komandan Pos Angkatan Laut Waisai, anggota DPRK Raja Ampat, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kapolres Raja Ampat menegaskan pemusnahan barang bukti ini merupakan proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran minuman keras ilegal, penggunaan bom ikan, serta pelanggaran lalu lintas yang membahayakan keselamatan. Barang bukti yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil penindakan jajaran Polres dan Polsek selama beberapa waktu terakhir. Ini adalah wujud komitmen kami untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain 178 liter minuman keras lokal jenis cap tikus, 40 botol vodka, 40 botol whisky Robinson, serta 1 karton bir. Seluruh miras tersebut diamankan tanpa pemilik saat ditemukan di Pelabuhan Waisai. Selain miras, Polres Raja Ampat juga memusnahkan 20 buah meriam rakitan, 10 buah knalpot brong, serta 1 buah kayu balok. Kayu balok tersebut merupakan barang bukti kasus penganiayaan dari wilayah Polsek Waigeo Selatan. Tak hanya itu, polisi juga memusnahkan 12 botol bom ikan, terdiri dari 9 botol ukuran sedang dan 3 botol ukuran besar. Barang bukti ini berasal dari kasus tindak pidana perikanan yang perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan. Polres menegaskan penggunaan bom ikan merupakan kejahatan serius karena merusak ekosistem laut dan mengancam kelangsungan sumber daya alam Raja Ampat. Oleh karena itu, polisi akan terus melakukan penindakan tegas terhadap praktik destruktif fishing. Melalui kegiatan ini, Polres Raja Ampat berharap dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menekan angka kriminalitas, serta memperkuat sinergi antara aparat keamanan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Waisai Raja Ampat, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara,
Polresta Manokwari merilis gangguan Kamtibnas di Manokwari sepanjang tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yang disampaikan pada press release akhir tahun di Mapolresta Manokwari pada Rabu 31 Desember 2025. Press rilis akhir tahun 2025 Polresta Manokwari berlangsung Rabu 31 Desember 2025 di ruang data Polresta Manokwari. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolresta Manokwari, Kabak Ops Polresta Manokwari, Kasih Humas, Kapolsek Pelabuhan, serta sejumlah pejabat utama di lingkungan Polresta Manokwari. Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Manokwari menyampaikan data perbandingan gangguan Kamtibmas selama tahun 2024 dan 2025. Tercatat jumlah kejahatan pada tahun 2024 sebanyak 927 kasus. Sementara pada tahun 2025 meningkat jadi 1.419 kasus atau naik sebesar 54%. Sedangkan untuk pelanggaran, gangguan, dan bencana tidak ditemukan data atau nihil. Sementara itu, untuk kasus kejahatan terhadap kekayaan negara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 5 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2025. Pelanggaran, kemudian gangguan dan bencana. Untuk kejahatan di tahun 2024 itu terjadi 927 kasus. Ya. Kemudian di tahun 2025 naik menjadi 1.419 kasus. Mengalami tren naik itu 53%. Kemudian pelanggaran kosong, gangguan kosong, kemudian bencana juga kosong. Lebih lanjut, Kapolresta Manokwari juga memaparkan perbandingan data gangguan Kamtibmas menonjol. Untuk kasus pencurian, pada tahun 2024 tercatat 99 kasus, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 256 kasus atau naik 148%. Kasus penganiayaan pada tahun 2024 tercatat 152 kasus dan pada tahun 2025 meningkat jadi 230 kasus atau naik 52%. Sementara itu, kasus pencurian dengan pemberatan pada tahun 2024 sebanyak 78 kasus dan pada tahun 2025 menurun menjadi 43 kasus atau turun 45%. Untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas pada tahun 2024 tercatat 36 kasus, sedangkan tahun 2025 meningkat menjadi 53 kasus atau naik 40%. Sedangkan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor pada tahun 2024 sebanyak 162 kasus dan pada tahun 2025 menurun menjadi 144 kasus atau turun 12%. Secara keseluruhan, total kasus pada tahun 2024 tercatat sebanyak 527 kejadian. Sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 716 kejadian. Dari klasifikasikan lagi lebih rinci, ya, pencurian biasa di 2024 99, kemudian di tahun 2025 246. Ini naik, naiknya sampai dengan 148%. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Manokwari berharap pada tahun 2026 mendatang, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditekan, serta mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, mendukung kebijakan Kapolda Papua Barat, Kapolresta Manokwari menegaskan komitmennya untuk memberantas aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Manokwari. Komitmen tersebut disampaikan sebagai bentuk keseriusan aparat kepolisian dalam menindak praktik pertambangan emas ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar hukum. Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongki Isgunawan menyampaikan, meskipun terdapat pihak-pihak tertentu yang mencoba menghubunginya terkait aktivitas pertambangan tersebut, dirinya tetap berpegang teguh pada aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan. Kapolresta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kegiatan tambang emas ilegal. Lebih lanjut, Kapolresta Manokwari menjelaskan bahwa persoalan tambang emas ilegal di wilayah Manokwari juga telah mendapat perhatian di tingkat pusat dan telah dibahas hingga ke Komisi 3 DPR RI. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen bersama antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut secara menyeluruh. Yang tentang usaha pertambangan ini tidak ada main-main dan sebagainya. Nah, itu juga tidak membuka ruang bagi orang-orang yang mau berusaha mengenai permasalahan ini. Ya, banyak yang menghubungi saya, yang dari Jakarta dan sebagainya, orang-orang saya nggak tahu dan teman-teman, tapi saya tidak. Begitu saya tahu mau mengurus masalah ini, saya bilang tidak ada alasan untuk masuk, tidak ada
izin dan sebagainya. Kalau pokoknya kalau memang mau kecil-kecilan nanti kita tangkap ya, silakan. Jadi ikut sekarang sendiri, ya. Saya mendukung kebijakan dari apa yang sudah disampaikan, yang sudah kita rapatkan jauh-jauh hari, kemudian sudah dibawa juga sampai dengan Komisi 3. Ya. Jangan sampai itu tergadaikan dengan kepentingan pribadi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Manokwari juga berharap peran media massa dapat membantu menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal. Kapolresta menegaskan upaya penertiban akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan di wilayah Manokwari. Polresta Manokwari menegaskan akan terus bersinergi dengan seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi lingkungan hidup di wilayah Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Polresta Fakfak dalam press rilis akhir tahun 2025 mencatat penurunan kriminalitas dan peningkatan kinerja penegakan hukum di Kabupaten Fakfak. Laporan kenaikan pangkat personil. Polres Fakfak menggelar press rilis akhir tahun 2025 pada Rabu 31 Desember 2025 di ruang Zoom meeting Polres Fakfak. Kegiatan ini menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja kepolisian kepada masyarakat sepanjang tahun 2025. Sepanjang tahun berjalan, Polres Fakfak melaksanakan berbagai operasi kepolisian, mulai dari operasi keselamatan, ketupat, pekat, patuh, bersinar, zebra, Kresna 2, hingga operasi lilin Mansinam 2025. Seluruh operasi dilaksanakan dengan pendekatan preventif, preemptif, dan penegakan hukum yang humanis guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Di bidang sosial dan kemanusiaan, Polres Fakfak menyalurkan 232.560 kg beras SPHP kepada masyarakat. Melalui Satpol Airut, kapal patroli juga dimanfaatkan sebagai perpustakaan terapung dan balai pengobatan terapung bagi masyarakat pesisir di wilayah 3T, sebagai wujud kehadiran Polri yang bermanfaat dan peduli. Pada aspek penegakan hukum, data menunjukkan tren positif. Jumlah laporan polisi menurun sebesar 1,04% pada tahun 2025. Sebaliknya, penyelesaian perkara meningkat signifikan sebesar 58%. Penanganan tindak pidana narkotika dan miras ilegal terus dilakukan secara konsisten dengan jumlah barang bukti ganja sebanyak 79,9 gram dan minuman keras sebanyak 473,4 liter. Serta seluruh perkara tahun 2025 telah dilimpahkan hingga tahap 2 sebagai bentuk kepastian hukum. Di bidang lalu lintas, kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebesar 7,89%. Sementara itu, penegakan hukum meningkat signifikan ditandai dengan kenaikan jumlah tilang dan teguran sebagai upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Pada bidang sumber daya manusia dan pengawasan internal, pelanggaran disiplin anggota menurun 40% pada tahun 2025. Namun demikian, Polres Fakfak tetap menaruh perhatian serius terhadap pelanggaran kode etik dengan memperkuat pembinaan mental, pengawasan, dan penegakan etika profesi Polri. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja organisasi, Polres Fakfak berhasil meraih peringkat 1 penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA semester 2 tahun anggaran 2024. Selain itu, salah satu Babin Kamtibmas Polres Fakfak juga meraih penghargaan polisi berintegritas tingkat nasional pada ajang Hugang Corner 2025. Menutup tahun 2025, Polres Fakfak menegaskan komitmen untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan pelayanan yang humanis. Dalam rangka pengamanan malam pergantian tahun baru 2026, sebanyak 264 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan rumah ibadah, lokasi keramaian, serta ruas jalan rawan gangguan Kamtibmas. Polres Fakfak menghimbau masyarakat agar merayakan tahun baru 2026 secara sederhana, aman, dan penuh kepedulian demi terwujudnya Kabupaten Fakfak yang aman, damai, dan kondusif. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam acara lepas sambut di akhir tahun 2025 dan memasuki tahun 2026, Bupati Kabupaten Fakfak berharap pentingnya jaga toleransi dan pelayanan publik harus terus dilaksanakan. Dalam arahan sambut tahun baru lepas tahun 2025, Bupati Samaun Dahlan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK Fakfak yang telah menetapkan APBD Kabupaten Fakfak tahun 2026. Atas nama keluarga dan pemerintah juga, Samaun menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Kepala Dinas Transmigrasi dan Kerja, almarhum Abot Ali Paus-Paus. Lanjut dalam arahannya, Bupati memberikan apresiasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga Fakfak
yang terus menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama. Menurut Bupati, Fak-Fak patut bersyukur karena dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat toleransi yang sangat baik di tingkat nasional. Dan diharapkan pada tahun 2026, toleransi bisa tetap dijaga dan dipelihara. Lanjut dalam refleksi tahun 2025, Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan menyampaikan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan sektor-sektor mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk sektor pendidikan di tahun 2026, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terhadap program beasiswa. Penyaluran bantuan pendidikan akan dilakukan secara lebih ketat dan langsung ke perguruan tinggi guna memastikan tepat sasaran dan menghindari potensi penyimpangan. Menutup sambutannya, Bupati Samaun Dahlan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Fak-Fak atas berbagai kekurangan dalam pelayanan pemerintahan, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah ke depannya. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, mengucap syukur telah memasuki dan menapaki Tahun Baru 2026, Jemaat GKI di Tanah Papua melakukan hal yang sama dengan doa ibadah syukur Tahun Baru dengan 4 arahan gereja kepada umat yang harus dilaksanakan. Keempat hal itu tergambar dalam khutbah syukur Tahun Baru di Jemaat GKI Lahai Roy yang dipimpin oleh Pendeta Sarah Motowi. Ayat pembacaan Alkitab yang diturunkan Lembaga Gereja GKI di Tanah Papua diambil dari Kitab Kejadian 8 ayat 1-22 dengan judul yang dikeluarkan Lembaga Alkitab Indonesia Air Bah Surut dengan tema Allah yang peduli atas masa depan kita. Dari sana ada 4 arahan gereja kepada umat di Tanah Papua. Yang pertama, Allah yang peduli kepada umat. Yang kedua, proses pemulihan. Yang ketiga, perintah untuk keluar dari kesulitan. Dan yang keempat adalah pemulihan. Di awal tahun 2026 dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Dengan tema khotbah Allah yang peduli atas masa depan kita. Di sini ada 4 hal yang disampaikan melalui pembacaan ini, yaitu yang pertama bahwa Tuhan Allah masih peduli dengan kehidupan dalam persoalan yang berat ketika air bah terjadi, tetapi Allah menyatakan kepedulian dan kasih-Nya. Kedua, kita belajar untuk melihat proses Tuhan seperti yang terjadi pada Nuh, bahwa air itu tidak langsung surut, tetapi prosesnya dengan waktu yang lama. Demikian juga kehidupan kita di tahun 2026, ya tidak selamanya kita akan menjalani hari-hari hidup dengan sukacita, tapi pasti ada persoalan, ada masalah. Itu proses Tuhan untuk membentuk kita. Dan yang ketiga, kita keluar dari zona nyaman. Belajar di tahun 2026 untuk terpanggil menjadi berkat bagi orang lain seperti Nuh. Dia menjadi berkat. Yang keempat, ketika dia mengalami berkat Tuhan, dia meresponinya dengan bersyukur kepada Tuhan. Maka kita juga di tahun 2026 ini meresponi kasih dan anugerah Tuhan lewat syukur, tetapi juga persembahan pujian yang kita bawa untuk Tuhan. Demikian khotbah di tahun 2026. Tuhan memberkati. Dalam ibadah syukur Tahun Baru 1 Januari 2026, ada 2 keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk dibaptis. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam semangat Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80, saya Barnabas Dewan Siba, PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, beserta ASN dan Dharma Wanita Persatuan, mengucapkan selamat memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80, mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Kementerian Agama terus berkomitmen untuk memperkuat kerukunan umat beragama, membangun sinergi lintas sektor, serta menghadirkan pelayanan keagamaan yang profesional dan berintegritas. Momentum Hari Amal Bakti ini menjadi pengingat bagi seluruh aparatur Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga persatuan, dan berperan aktif dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis. Mari kita bersama merawat kerukunan, memperkuat moderasi beragama, dan bersinergi membangun bangsa demi terwujudnya Indonesia yang maju dan damai. Dirgahayu Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80, Kementerian Agama semakin jaya dan terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, setelah menempuh perjalanan panjang, tim wisata rohani asal Papua Barat akhirnya memasuki tanah perjanjian Israel usai menyelesaikan rangkaian kunjungan rohani di Mesir. Rombongan wisata rohani yang berjumlah 58 orang ini sebelumnya mengikuti ziarah rohani di Kairo, Mesir selama hampir 4 hari. Setelah itu, para peserta melanjutkan perjalanan menuju Israel untuk mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah dan bernilai spiritual tinggi. Setibanya di Israel, kunjungan rohani diawali dengan mengunjungi Laut Mati dan wilayah Yeriko. Di kawasan ini terdapat Bukit Pencobaan yang diyakini sebagai tempat Yesus dicobai oleh iblis. Lokasi tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan rohani rombongan. Edward Nunaki mengungkapkan rasa syukur karena dapat berada langsung di Laut Mati yang menurutnya merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Laut Mati ini memang mujizat Tuhan buat untuk bangsa Israel dan untuk menjadi berkat buat seluruh bangsa di dunia. Dan hari ini sebagai orang di ujung bumi bisa menikmati ciptaan Tuhan. Bersyukur yang luar biasa. Saya bersyukur untuk itu. Sementara itu, peserta lainnya, Maria, mengaku senang karena di Laut Mati mereka dapat merasakan pengalaman mengoleskan lumpur Laut Mati yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan kulit. Hari ini kita mengunjungi Laut Mati. Di daerah Laut Mati sangat banyak mineral. Salah satunya lumpur. Lumpur Laut Mati sangat baik buat kesehatan kulit. Kami peserta semuanya hari ini mencoba lumpur dari Laut Mati.
Kunjungan ke Laut Mati ini merupakan pengalaman pertama bagi tim wisata rohani asal Papua Barat, sekaligus menjadi momen tak terlupakan dalam perjalanan rohani di Tanah Perjanjian. Dari Israel, Natali Dukerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, peserta ziarah rohani Provinsi Papua Barat yang tengah berada di kota Bethlehem menerima kunjungan langsung Wali Kota Bethlehem, Maher Nicholas Senawati. Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bethlehem menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan ziarah rohani dari Papua Barat, serta mengapresiasi kehadiran para peziarah yang datang untuk berdoa dan mengenang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kota bersejarah tersebut. Shalom, selamat pagi. Hari ini kami ada di Kota Bethlehem dan kami bersama dengan Wali Kota Bethlehem, Mr. Maher. Dan beliau akan memberikan atau mengucapkan selamat Natal dan memberikan sambutan kehadiran kami grup dari Shalom Papua dari Papua Barat. Good morning from Bethlehem. I would like to say to all of you from Shalom Papua and from all of Indonesia, Merry Christmas. Selamat Natal, and I'm very happy to see you all here in Bethlehem. God bless you. We are waiting for you. Come again and Merry Christmas. Beliau menyampaikan selamat Natal dan beliau senang sekali karena kehadiran kita semua dari Papua Barat. Dan beliau mengucapkan khususnya untuk Bapak Gubernur Papua Barat, terima kasih karena telah mengutus hamba-hamba Tuhan dari Papua Barat. Selamat Natal, kata beliau. Selamat Natal. Rombongan ziarah rohani Papua Barat juga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan serta berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan persaudaraan dan memperkuat nilai-nilai perdamaian antar umat beragama. Ya, baik, puji Tuhan hari ini kami boleh diizinkan Tuhan dan kami bisa menginjak tanah suci ini di Israel, di tanah Bethlehem. Kebetulan pas kami berada di salah satu supermarket yang dimiliki oleh Wali Kota Bethlehem. Luar biasa. Pak Wali Kota ini rendah hati bisa kunjungi sama kita, berfoto bersama dengan kita dan kita saling bertukar pikiran. Ini salah satu kemuliaan dari Tuhan. Bahkan ini juga satu susah kita memiliki pemimpin seperti begini. Terima kasih. Pertemuan ini menjadi salah satu momen berkesan dalam rangkaian perjalanan spiritual para peserta rohani Papua Barat selama berada di Bethlehem, wilayah otoritas Palestina. Dari Bethlehem, Palestina, Natali Dokerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, memasuki hari kedua rangkaian wisata rohani di Tanah Perjanjian, tim wisata rohani asal Provinsi Papua Barat melanjutkan kunjungan ke sejumlah situs bersejarah yang memiliki nilai penting dalam perjalanan iman Kristen. Perjalanan diawali dengan mengunjungi tempat perjamuan terakhir atau The Last Supper Room yang diyakini sebagai lokasi Yesus Kristus mengadakan perjamuan terakhir bersama ke-12 muridnya sebelum penyaliban. Di tempat ini, para peserta mengikuti doa bersama dan perenungan firman Tuhan. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke makam Raja Daud, tokoh besar dalam sejarah Israel yang dikenal sebagai raja dan pemazmur. Kunjungan ini menjadi momen refleksi atas kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Selanjutnya, peserta wisata rohani mengunjungi Garden Tomb yang diyakini sebagai salah satu lokasi makam Yesus. Suasana tenang dan penuh kehusyukan dimanfaatkan para peziarah untuk berdoa dan merenungkan makna kebangkitan Kristus. Kita berada di Bukit Zion. Di Bukit Zion ada satu tempat yang namanya ruangan perjamuan terakhir atau loteng Yerusalem. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi ke loteng ini dan mempersiapkan hari raya Paskah. Orang Yahudi mempunyai 3 hari raya. Satu yang namanya Sukkot, satu yang namanya Shavuot, dan satu yang namanya Paskah. Apa artinya Paskah, Bapak dan Ibu? Paskah artinya melewati, Passover. Apa artinya Passover? Artinya skip, melewati.
Kenapa orang Yahudi merayakan Paskah? Karena pada masa budak yang ada di Ketua Travel Shalom Papua, Emma Wanma, berharap di akhir perjalanan ziarah ini, rombongan wisata rohani dapat membawa berkah bagi Papua Barat, serta menjadi berkat bagi pemerintah dan seluruh masyarakat. Rombongan kali ini yang berjumlah 57 orang, kami boleh mengunjungi ketika kami dari Manokwari, Jakarta, Dubai, Mesir, dan bisa menjalankan semua program dengan baik. Dan hari ini kami ada di Yerusalem dengan program yang cukup banyak, dan kami percaya bahwa kunjungan-kunjungan berikutnya akan didapat dijalani dengan baik. Semua rombongan pasti dalam pimpinan Tuhan, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Doa kami supaya semua tempat bisa dikunjungi dengan baik, dan akhir dari siara ini kami akan melihat semua rombongan membawa sesuatu untuk Papua Barat, untuk Manokwari. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, bahkan berkat yang sama menjadi bagian Bapak Gubernur dan seluruh OPD yang ada di Papua Barat. God bless you all. Terima kasih. Perjalanan berlanjut ke Bukit Zaitun, tempat bersejarah yang menawarkan panorama kota Yerusalem sekaligus menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Dari Bukit Zaitun, rombongan turun menuju Taman Getsemani, lokasi Yesus berdoa dengan penuh pergumulan sebelum penangkapannya. Dari Yerusalem, Israel, Natalinde Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, tim siara rohani asal Provinsi Papua Barat melanjutkan rangkaian perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci Israel. Memasuki hari ketiga, rombongan mengunjungi sejumlah tempat bersejarah yang penuh makna iman Kristiani, salah satunya ke Tembok Ratapan. Di hari ketiga perjalanan, tim ziarah rohani Papua Barat mengawali kunjungan ke kolam Bethesda. Tempat ini dikenal dalam Alkitab sebagai lokasi Yesus menyembuhkan seorang yang telah sakit selama 38 tahun. Selanjutnya, rombongan mengunjungi gereja Santa Ana. Gereja bersejarah ini dibangun untuk menghormati Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Bunda Maria. Di tempat ini, diyakini Bunda Maria dilahirkan dan dibesarkan. Kolam dikenali dengan nama kolam Bethesda, dua kata dalam bahasa Aramaik dan dalam bahasa Ibrani. Bet artinya rumah, Bethesda artinya rumah anugerah. Oke, rumah belas kasihan. Di sini banyak orang tunggu, banyak orang sakit, penyakit yang punya sakit, penyakit tunggu di sini karena mereka tahu malaikat Tuhan turun dari surga dan menggoncangkan air. Air mulai bergoncang, itu berarti Rohul Kudus turun, dan itu berarti ada penyembuhan. Orang pertama yang masuk ke dalam kolam ini menjadi sembuh. Setelah berdoa dan mendengarkan penjelasan sejarah rohani, para peziarah melanjutkan perjalanan ke Tembok Ratapan. Di lokasi suci ini, para peserta ziarah menyaksikan dan merasakan suasana doa umat Yahudi dari berbagai negara. Samuel Mandoen, peserta ziarah rohani, menyampaikan ucapan syukur karena dapat mengunjungi dan melihat langsung saksi-saksi sejarah iman atas karya dan kebaikan Tuhan Yesus. Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Travel Shalom Papua yang telah memfasilitasi perjalanan ziarah tersebut. Shalom, selamat pagi. Saya Samuel Mandoen. Hari ini berada di Israel, di Tembok Ratapan. Saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang tadi kami sudah lewati beberapa saksi-saksi sejarah tentang kebaikan Tuhan Yesus. Saya sangat mengucap syukur buat khususnya pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga kepada Kepala Biro Kesra dan beserta staf, dan juga saya mengucap syukur buat Shalom Papua yang telah membawa kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Tidak hanya cerita di Alkitab, tapi kami bisa melihat dan menceritakan kebaikan Tuhan ini buat orang Papua supaya terus percaya kepada Tuhan Yesus yang luar biasa.
Sementara itu, Ketua Travel Shalom Papua, Emma Wanma bersyukur karena seluruh peserta ziarah diberikan kesehatan selama menjalani perjalanan rohani di Tanah Perjanjian. Selanjutnya, rombongan dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke wilayah Galilea dan negara Yordania untuk mengunjungi sejumlah situs bersejarah Alkitab. Shalom dari Western Wall atau Tembok Ratapan. Kami rombongan boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik memimpin kami dalam perjalanan, dan hari ini kami akan menuju ke Galilea dari terakhir kunjungan di Western Wall atau Tembok Ratapan, dan kami akan bersama-sama berangkat ke Galilea untuk menginap di sana dan selanjutnya ke Jordania. Puji Tuhan sampai hari ini semua grup dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Terima kasih untuk Bapak Gubernur. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dari kota Yerusalem, dari the Western Wall atau Tembok Ratapan Israel. Haleluya. Amin. Kunjungan ke berbagai situs bersejarah ini menjadi momen refleksi dan penguatan iman bagi para peserta ziarah rohani asal Papua Barat selama berada di Tanah Perjanjian. Dari Yerusalem, Israel, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melapor. Saudara, Gereja Surgawi Sharm el-Sheikh di Mesir menjadi salah satu destinasi rohani yang memukau setiap pengunjung. Katedral ini dikenal sebagai salah satu gereja terbesar di Mesir dengan keindahan arsitektur yang sederhana namun syarat makna spiritual. Berdiri megah di kawasan wisata Sharm el-Sheikh, gereja ini langsung mencuri perhatian melalui desain bangunannya yang elegan dan harmonis. Konsep arsitektur yang sederhana justru mempertegas nuansa sakral serta menciptakan suasana tenang dan khusyuk bagi setiap pengunjung. Bagian dalam gereja dihiasi beragam dekorasi dan lukisan artistik bernilai tinggi. Setiap sudut menampilkan detail yang indah, mulai dari ornamen dinding, langit-langit hingga ikon religius yang menggambarkan kisah iman dan kehidupan rohani umat Kristiani. Sentuhan seni tersebut tidak hanya memperindah interior gereja, namun juga memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi para peziarah. Gereja Katedral Surgawi sudah dibangun baru-baru pada 2011. Oke, di atas sebuah gereja kecil, dan gereja ini buat semua orang Kristen dari gereja Koptik Ortodoks. Berlantai 2. Kita gereja ini bergaya bazilika, artinya ada halaman utama dan ada dua warna kecil sebelah kiri kanan. Kita yang unik di gereja ini dihiasi atau dinding gereja ini dihiasi dengan gambar-gambar dan ikon-ikon dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebelah kiri ada banyak gambar-gambar merupakan Nabi Musa ketika dia ditemukan oleh putri Firaun, lihat semak belokar dan memimpin umat Tuhan ke laut. Peserta ziarah rohani Pendeta Obajan Raunsai mengaku takjub dengan gambaran firman Allah yang ditulis di dalam gereja ini. Menurutnya setiap lukisan yang tertulis merupakan ilham langsung dari Tuhan, karena secara kemampuan manusia hal tersebut sangat sulit untuk dibuat. Mengenai gereja antik yang ada ini, saya terharu sedikit dari semua gambaran dari firman Allah yang ditulis dalam gereja ini. Ini ilhaman langsung dari Tuhan yang bisa melukis ini. Secara manusia mereka tidak bisa menulis begini, tapi pengilhaman langsung dari Tuhan memberikan dia langsung hikmat, langsung dia menulis. Kalau seperti kita tulis secara manusia tidak bisa, secara pikiran logika manusia tidak bisa. Dia mendapat ilhaman dari Allah, sehingga Tuhan menyuruh dia sampai menyelesaikan semua ini. Ini bicara tentang firman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Lengkap semua ada dalam sini. Dan ini yang disebut gereja kedatangan Tuhan akhir zaman. Tuhan Yesus berkati. Gereja Surgawi Sharm el-Sheikh kini menjadi simbol toleransi, keindahan seni, dan kekayaan warisan religius di Mesir. Selain sebagai tempat ibadah, katedral ini juga menjadi destinasi wisata rohani yang memadukan nilai iman, budaya, dan seni dalam satu kesatuan yang mengagumkan. Dari Kairo, Mesir, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, peserta ziarah rohani asal Papua Barat
mengunjungi tempat pembuatan papirus di Mesir yang dikenal sebagai kertas pertama di dunia hasil karya bangsa Mesir kuno. Papirus dibuat dari tanaman papirus yang tumbuh subur di sepanjang Sungai Nil. Dalam kunjungan tersebut, para peserta berkesempatan menyaksikan secara langsung proses pengolahan tanaman papirus hingga menjadi lembaran kertas. Pada lembaran papirus, peserta juga melihat berbagai tema yang menampilkan gambar tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru seperti Yesus Kristus dan Bunda Maria. Kisan. Oke, artinya di kertas papirus kita akan lihat gambar-gambar yang merupakan apa? Tema-tema dari Alkitab Suci, dari Perjanjian Lama, dari Perjanjian Baru. Oke, merupakan Yesus Kristus, Bunda Maria, Yesus Kristus di atas kayu salib, keluaran umat Tuhan dari tanah Mesir. Oke, apa gambar-gambar dari kuburan bangsa Mesir, Raja Ramses II yang terkenal di sejarah Mesir. Nanti besok, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendiskusikan masalah keluaran umat Yahudi. Kunjungan ini menjadi pengalaman berharga bagi para peserta ziarah. Selain memperdalam iman, mereka juga memperoleh pengetahuan sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam Alkitab. Dari Kairo, Mesir, Natali Dokerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Saudara, komitmen tingkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fakfak, DPD Partai Golkar Papua Barat, serahkan bantuan modal usaha dan peralatan rumah ibadah serta peralatan sekolah. Pada hari Minggu 28 Desember 2025 lalu, Samaun Dahlan selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat menyerahkan bantuan modal kepada pelaku usaha dan alat peralatan rumah ibadah serta seragam sekolah gratis di Fakfak. Dengan adanya bantuan yang diberikan, diharapkan dapat memberi semangat bagi warga masyarakat serta pelaku UMKM agar terus berkarya dalam mendukung pembangunan di Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Fakfak. Samaun Dahlan berharap bantuan yang telah diberikan dapat dipergunakan dengan baik. Jangan dilihat dari nilainya, tetapi benar-benar ada perhatian dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya pemerintah Provinsi Papua Barat dan lebih khusus fraksi Partai Golkar. Hari ini anggota DPR Provinsi, saya karena orang Golkar, saya benar merasa bangga atas perhatiannya. Ya, ini perhatian yang cukup tinggi, Bapak Ibu. Ya, cukup tinggi. Jadi pesan saya, Bapak Ibu, bahwa apa yang diberikan pada sore hari ini itu digunakan baik, ya, digunakan baik agar jangan kita lihat dari nilainya, tetapi benar-benar perhatian dari pemerintah
untuk masyarakat, lebih khusus pemerintah provinsi, lebih khususnya lagi fraksi Partai Golkar. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dapat melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha yang mendapat bantuan agar peningkatan ekonomi bagi UMKM terus berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Hari ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik kami untuk bagaimana mengemban amanah dan kepercayaan masyarakat kepada kami, sehingga beberapa program strategis yang langsung menyentuh kepada kepentingan rakyat kami coba untuk gagas itu dan memohon kepada Pak Bupati tadi dalam kapasitas beliau sebagai Bupati dan juga sebagai Ketua DPD Golkar untuk bisa memberikan dan menyerahkan bantuan. Ada bantuan UMKM ya, modal usaha, yang tadi diserahkan secara simbolis. Yang hadir ini kurang lebih sekitar 60-70 orang, perwakilan dari tiap-tiap kampung dan tiap titik. Nanti yang kemudian daftarnya itu ada, diserahkan nanti sesuai daftar yang sudah diberikan. Ada juga bantuan untuk seragam sekolah, ada bantuan untuk rumah ibadah itu masjid ya, masjid, kemudian keyboard untuk gereja, sound system untuk masjid, semen untuk gereja, masjid ya, pupuk, lalu bibit tanaman, pakaian seragam, sambungan listrik, lampu jalan ya. Tahun depan insya Allah nanti masih ada modal lagi, masih ada lampu jalan lagi, masih ada alat tangkap nelayan ya, Johnson, gitu. Terus beasiswa untuk mahasiswa yang kuliah di dalam Fakfak maupun yang di luar. Nah itu yang bisa coba kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kita kan wakil rakyat, jadi apa yang kita lakukan harus kita laporkan kembali kepada rakyat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengajak masyarakat Kabupaten Fakfak untuk membangun Kabupaten Fakfak ke depan dengan mengedepankan kasih, damai, dan sukacita, sehingga pembangunan daerah ini akan berjalan mulus. Hal tersebut disampaikan Samaun Dahlan dalam sambutan Natal pada Natal Oekumene tahun 2025. Natal Gabungan Masyarakat ASN TNI Polri pada Senin 29 Desember 2025 di Gedung KONI Fakfak. Dalam sambutannya, Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengatakan tantangan pembangunan ke depan tentu tidak ringan. Namun saya yakin apabila kita bekerja dengan hati yang tulus, jujur, disiplin, serta mengedepankan nilai kasih dan damai, maka Kabupaten Fakfak akan semakin maju, sejahtera, dan tetap terjaga dalam kedamaian. Samaun juga memberi apresiasi kepada panitia penyelenggara secara khusus PHBK Kabupaten Fakfak serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya perayaan Natal ini. Kiranya segala jerih payah yang dilakukan menjadi berkat bagi kita semua. Akhir sambutan, Samaun Dahlan berharap melalui perayaan Natal ini, marilah kita pulang dengan hati yang damai, penuh kasih, serta membawa terang bagi keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar. Semoga sukacita Natal menyertai langkah kita dalam menjalankan tugas dan pelayanan bagi daerah tercinta. Hadir dalam perayaan Natal, Bupati dan Wakil Bupati serta kedua Ibu Perwakilan Korem 182, Jasira Onim dan Dim 1803 Fakfak, Kapolres Fakfak, tokoh agama, Ketua FKUB Ali Hindom, tokoh adat, tokoh masyarakat, para pimpinan denominasi gereja, para pelayan firman, dan dimeriahkan oleh grup Jukulele dan berbagai sekolah minggu di kota Fakfak. Natal Oekumene 2025 tetap dengan sorotan tema nasional Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Berlangsung di Gedung KONI Fakfak, Jalan di Panjaitan Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dari Fakfak, Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Persekutuan Kaum Bapak Klasis GKI Manokwari menggelar ibadah Natal dengan mengusung tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ibadah ini menjadi momen untuk mempererat kebersamaan serta menguatkan peran kaum bapak dalam keluarga dan pelayanan gereja. Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Klasis Manokwari melalui seksi Persekutuan Kaum Bapak menggelar ibadah Natal PKB Klasis Manokwari.
Ibadah Natal dipimpin oleh Pendeta Rumaropen dan diawali dengan puji-pujian yang dibawakan oleh kaum Bapak dari lingkungan 1 hingga lingkungan 6. Suasana ibadah berlangsung hikmat dengan rangkaian liturgi yang juga disertai prosesi penyalaan lilin Natal sebagai simbol terang Kristus bagi keluarga dan kehidupan umat. Ketua Klasis GKI Manokwari, Melkianus Warfandu, dalam pesan dan kesan Natal, mengajak seluruh unsur jemaat, baik kaum bapak, ibu-ibu, pemuda, maupun anak-anak, untuk terus bergandengan tangan dalam menjalankan pelayanan di tahun yang akan datang. Secara khusus, ia mendorong persekutuan kaum bapak agar semakin solid dan aktif dalam pelayanan gereja. Mari kita bergandengan tangan dan maju untuk melayani Tuhan. Saya sebagai pimpinan Badan Pekerja Kelas GKI Manokwari telah memberikan apresiasi yang luar biasa untuk bapak-bapak PKB dan Klasis. Mari kita berkemuliaan sekali lagi. Ya. Kenapa saya sampaikan dalam rapat kerja terakhir dan Badan Pekerja. Mewakili Gubernur Papua Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat, Edward Dowansiba menyampaikan apresiasi kepada kaum bapak seklasis Manokwari atas terselenggaranya ibadah Natal PKB. Menurutnya, kaum bapak memiliki peran penting sebagai tulang punggung keluarga dan masyarakat, sehingga kehadiran mereka menjadikan momen Natal semakin istimewa. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, khususnya pengurus persekutuan kaum bapak-bapak seklasis Manokwari yang acaranya di malam yang berbahagia ini. Dan melaksanakan ibadah yang sangat bermakna di kehadiran para bapak sebagai penghulu keluarga dan keluarga. Sementara itu, pendamping PKB Jemaat GKI Otto Geisler Biryosi, Petrus Makbon, selaku tuan rumah perayaan Natal menyampaikan rasa bangga atas kebersamaan yang terjalin. Menurutnya, perayaan Natal ini menjadi bukti bahwa di tengah kesibukan dan jarak, kaum bapak PKB Klasis Manokwari tetap memiliki komitmen untuk hadir dan bersekutu. Di Natal ini memberikan pesan, memberikan bukti bahwa PKB Klasis Manokwari walaupun kita berjauhan tetapi masih ada beberapa yang hadir untuk menunjukkan bahwa PKB ada, dan semoga ke depan nanti PKB Klasis Manokwari dari 35 jemaat yang ada ini mereka bisa terus meningkatkan kebersamaannya untuk terus membesarkan PKB di Klasis Manokwari dan di tanah Papua. Ibadah Natal PKB Klasis Manokwari ditutup dengan foto bersama dan jamuan kasih, sekaligus menjadi penutup rangkaian perayaan Natal sebelum memasuki pelayanan persekutuan kaum bapak di tahun 2026 yang akan datang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 3 Januari 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.